Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian terakhir dari materi gambar manual. Setelah ini kalian belajar AutoCAD dan silahkan, seperti yang saya sampaikan dari pertemuan pertama, saya mengharapkan kemandirian dalam belajar AutoCAD-nya. Oke, kali ini kita bicara saluran pembuangan air kotor atau buangan. Dalam hal ini sistem instalasinya yang harus ada di rumah tinggal dan harus kita gambarkan juga. Oke, sekarang dari sistem instalasinya. Dari cara penyaluran airnya, sistem pembuangan air kotor, kotoran, air hujan, dan air bekas dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem campuran dan sistem terpisah. Sistem campuran artinya air bekas dan air kotor dikumpulkan dan bersama-sama dibuang menggunakan satu aliran. Sistem terpisah dalam hal ini, air dikumpulkan sesuai dengan jenisnya dan dialirkan secara terpisah. Air kotor menuju ke septic tank, sedangkan air bekas dan air hujan menuju saluran drainase. Sekarang klasifikasi sistem pembuangannya sendiri. Tadi kalau jenis instalasinya ada dua, jadi sistem campuran dan terpisah. Sekarang klasifikasinya berdasarkan jenis air buangannya. Yang pertama adalah sistem pembuangan air kotor, yaitu sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plumbing lainnya atau black water. Dan selanjutnya adalah sistem pembuangan air bekas, yaitu adalah sistem pembuangan untuk air buangan yang berasal dari bathtub, wastafel, sink dapur, dan lainnya atau grey water, di mana untuk suatu daerah yang tidak tersedia ruang umum yang dapat menampung air bekas, maka dapat digabungkan ke instalasi air kotor lebih dahulu. Karena kadang-kadang grey water ini dimanfaatkan untuk di-recycle kadang-kadang ya. Nah, kalau nggak ada ya kita gabung ke black water-nya sama. Kemudian sistem pembuangan air hujan. Sistem pembuangan air hujan harus merupakan sistem terpisah dari sistem pembuangan air kotor maupun air bekas. Karena bila dicampurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan mengalir balik masuk ke alat plumbing yang terendah. Jadi kadang-kadang bisa naik lagi dia ke kloset yang paling rendah di situ. Kemudian ada lagi sistem buangan khusus, yaitu yang mengandung gas, racun, lemak, limbah pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan, dan lainnya yang bersifat khusus. Nah, dalam hal ini kalau kalian nanti bikin rumah sakit, bikin klinik, itu kalian perlu sistem air buangan khusus. Jangan masuk ke saluran umum, ya harus ada penampungan tersendiri itu. Pabrik juga seperti itu. Nah, kalau berdasarkan cara pengalirannya, ada dua, yaitu menggunakan mesin dan menggunakan cara alami. Menggunakan cara alami yaitu sistem gravitasi, di mana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah secara gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah. Ini dimungkinkan kalau rumahnya itu sudah tinggi, tapi kalau rumahnya sejajar jalan, maka agak sulit kita mengandalkan sistem gravitasi. Yang selanjutnya adalah sistem berketekanan atau yang menggunakan alat pompa, karena saluran umum letaknya lebih tinggi dari letak alat plumbing. Sehingga air buangan dikumpulkan terlebih dahulu dalam satu bak penampungan, kemudian dipompakan keluar ke royal umum. Sistem ini mahal, tapi biasa digunakan pada bangunan yang mempunyai alat-alat plumbing di basement pada bangunan bertingkat banyak. Nah, contohnya nih, jadi kalau misalnya ada basement, ya basement kan lebih rendah daripada selokan di atas kan, jadi harus dipompa ke atas, contohnya seperti itu. Ini juga sama. Nah, di atas sini semuanya menggunakan pipa. Nah, sekarang kita bicara pipa. Pertama, pipa air buangan. Pipa air kotor, bekas, dan kotoran keluar dari perlengkapan saniter menggunakan pipa tegak, ya, agar air buangan dapat mudah berjalan atau mengalir oleh adanya gravitasi bumi. Pemasangan pipa terhadap konstruksi perlu diperhatikan. Jangan sampai seluruh konstruksi bangunan sudah selesai dikerjakan, tapi pipa belum terpasang. Ya, ada nanti kalian akan bongkar dinding untuk naruh pipa, atau akhirnya pipa kita taruh di luar dinding, jadinya ekspos. Meskipun secara pribadi, saya kalau untuk instalasi air bersih, saya suka untuk mengekspos supaya kelihatan. Tapi kalau instalasi air kotor, bau dan sesuatu yang keluar kalau ada nanti yang longgar itu gak enak. Jadi kalau air bersih oke diekspos. Kalau air kotor bagusnya kita taruh di dalam dinding saja. Memasang pipa yang dilakukan belakangan akan memperlemah konstruksi bangunan karena sudah dicor, sudah bagus, kalian bongkar lagi nanti. Nah, ini contoh yang garis merah ini adalah pipa. Nah, ini contoh dari kloset. Ini kloset. Ada garis merah, ada garis biru. Garis merah ini adalah pipa air kotor. Ini turun ke sini. Bisa ada yang langsung ke depan, kemudian langsung ke sini juga, letaknya ke sini, nah balik ke sini. Semuanya lari ke depan. Sedang ini adalah pipa buangan kloset yang biru. Coba lihat, pipa buangan kloset akan lari ke septic tank. Jadi kalau dari kamar mandi lari keluar yang warna merah, dari dapur lari keluar juga. Tapi kalau dari kloset ke septic tank warna biru ini, septic tanknya di sini depan. Nah, ini ada kloset juga ke septic tank juga, sama di sini juga ke septic tank.
Jadi kalau yang dari closet yang black water ke septic tank, tapi kalau yang gray water itu bisa langsung ke saluran yang ada di luar, di depan. Nah, seluruh instalasi pipa harus terpasang dengan benar sebelum pekerjaan pemasangan lanjutan berlangsung. Dan seluruh instalasi pipa harus sudah terpasang dengan benar sebelum pekerjaan pemasangan berlangsung, atau juga pemasangan pipa horizontal air hujan harus sudah terpasang sebelum memasang plafon. Kalau enggak nanti bendanya sudah jadi, kalian bongkar. Kalau tukangnya menghitung itu 2 kali kerja, ya kalian harus bayar upahnya 2 kali itu nanti. Nah ini contohnya potongan melintang kamar mandi. Ini ada bathtub, ini ada kloset. Nah, gravitasinya kayak gini, jadi turun ke bawah. Maka kalau septic tanknya akan lebih rendah dari sini lagi. Ini keran shower sini, lihat kemiringan pipanya. Nah, itu situ. Nah, kemudian efek sifon. Jika A lebih besar dari B, maka akan mengosongkan dan lain-lain. Ini harus hati-hati untuk bikin trapnya di sini. Nah, sekarang bagian-bagian sistem pembuangan sendiri apa aja? Yang pertama, alat-alat plumbing yang digunakan untuk pemasangan, untuk pembuangan, seperti bathtub, wastafel, bak-bak cuci piring, cuci pakaian, kloset, urinal, bidet, dan sebagainya. Pipa-pipa pembuangan, pipa fan, perangkap dan penangkap, interseptor, bak penampung, dan tangki tangki septik atau septic tank, dan pipa pembuangan. Nah, itu yang paling penting situ. Pertama, pipa pembuangan. Ukuran pipa harus sama atau lebih besar dari ukuran lubang keluar perangkap alat untuk mencegah efek sifon pada air yang ada dalam perangkap. Jarak tegak dari ambang puncak perangkap sampai pipa mendatar di bawahnya tidak lebih dari 60 cm. Nah, ini lihat, kalau dari wastafel ke sini, ke sifonnya, ini jangan lebih dari 60 cm. Syarat-syarat perangkap, kemudian kedalaman air penyekap bersihkan antara 5 cm sampai 10 cm. Konstruksi perangkap harus sedemikian rupa sehingga tidak terjadi pengendapan atau tertahannya kotoran dalam perangkap. Konstruksi perangkap harus sederhana sehingga mudah diperbaiki, tidak ada bagian yang bersudut. Nah, ini contohnya sini. Ini sekat perangkapnya di situ, ini juga seperti ini. Nah, jadi supaya nanti kalau misalnya dari kloset kan sini seret, nah jadi kotoran masuk setelah dia ke sini dia nggak bisa balik lagi, dan di sini ada airnya di sini di situ. Nah, ini contoh perangkap yang menjadi satu dengan alat plumbing. Kalau kita biasanya terpisah ya, ininya jarang hanya jadi satu sih biasanya. Ini yang di luar gedung sama. Nah, interseptor, penangkap yang sesuai harus dipasang sedekat mungkin dengan alat plumbing yang dilayaninya dengan masuk agar pipa pembuangan yang mungkin mengalami gangguan sependek mungkin. Konstruksinya harus mudah dibersihkan, dilengkapi dengan tutup yang mudah dibuka dan letak dari penangkap di dalam ruangan sehingga sampah dari penangkap mudah dibawa keluar ruangan. Jadi kadang-kadang kalau ada bangunan besar itu ada satu penampungan sementara, itu namanya penangkap itu di luar sebelum dibawa keluar. Nah, itu mengeluarkan dari bangunan aja, tapi masih di dalam kawasan perumahan kita. Konstruksi penangkap harus mampu secara efektif memisahkan minyak, lemak, dan sebagainya dari air buangan, juga merupakan perangkap, sehingga bila dipasang perangkap, dilarang memasang perangkap, karena nanti jadi perangkap ganda nantinya. Nah, ini contoh penangkap lemak. Ini pada bengkel, ini pasir. Penangkap pasir digunakan pada tempat cuci kaki, di kolam atau tempat mandi, di mana air buangannya mengandung tanah atau pasir. Penangkap ini juga dipasang pada saluran terbuka air hujan di luar gedung, supaya mengendapkan pasir atau tanah itu. Sehingga di sini dibikin overflow. Nah, sekarang septic tank sebenarnya sama dengan penampung air kotor, tapi lebih ditujukan untuk menampung air kotor buangan dari bangunan di tempat yang tidak terjangkau oleh riol umum atau riol kota. Prinsip kerja dari tangki septik adalah mengolah dan memisahkan antara air dengan kotoran dengan cara pengendapan. Pengolahan dilakukan oleh bakteri anaerob yang merubah kotoran vakum menjadi lumpur. Air hasil pemisahan dialirkan keluar secara gravitasi dan diresapkan ke tanah. Biasanya kita seperti itu. Jadi kita resapkan ke tanah di bawahnya. Sedangkan hasil endapan atau lumpur tadi harus dibuang secara berkala dengan bantuan layanan mobil tangki air kotor pemerintah setempat. Dengan demikian, tangki septik biasanya terletak di luar bangunan, supaya kalau ada mobil masuk tinggal ke halaman tuh. Kalau ditaruh di halaman belakang, susah menjangkaunya nanti. Nah, ini contohnya seperti itu, sistem dengan tangki dengan septic tank. Ini konsepnya. Ini yang menggunakan biodegradable, sekarang yang plastik. Kalau kita biasa di Banjarmasin yang menggunakan yang ini, dari bata biasanya. Nah, sekarang syarat jaraknya harus jauh, supaya kalau ada bau-bau nggak sampai ke rumah. Jadi, contohnya, septic tank dari rumah minimal 1,5 meter. Jaraknya. Dengan sumur minimal 1,5 meter. Dengan sumur bukan 1,5. Dengan sumur minimal 15 meter. Supaya air yang meresap keluar tangki dari septic tank nggak masuk ke sumur.
Kemudian dari sumur ke bidang resapan itu minimal 30 meter. Dan dari pohon minimal 3 meter. Tuh. Kemudian terhadap pagar juga kalau diusahakan minimal 3 meter. Dari septic tank ke pagar itu harus 3 meter. Jadi kalau ada kebocoran di septic tank itu tidak mengganggu masyarakat di luar pagar kita. Atau ini juga sama, ini jarak yang lain. Nah, jadi ini sumurnya di sini, septic tanknya di sini, ruang keluarga, dan lain-lain. Oke, sekarang sekian dari saya untuk yang saluran buangan. Jadi yang diperhatikan adalah ini, kalian mendesain posisinya di mana dan jarak minimalnya harus dipenuhi. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.